Kali ini pemirsa, saya mendatangi sumur keramat pengantin yang berada di tengah keramaian kota, yaitu tepatnya di perumahan Telaga Bestari. Kita lihat banyak lalu lalang kendaraan. Ya, ini adalah salah satu membuktikan bahwa ini di tengah keramaian. Nah, ini berada di perumahan Telaga Bestari, Desa Cibadak, Kampung Kawidaran. Para masyarakat di sini menyebutnya sumur keramat ini adalah sumur keramat pengantin. Sebelumnya kita ucapkan salam kepada para pengurus sumur keramat pengantin yang berada di Telaga Bestari ini, karena saya tidak menemui pengurus yang berada di sini. Mungkin karena kita berada di sini tuh malam, saya mohon izin. Dan mohon izin juga kepada warga setempat dan pemerintahan setempat untuk melihat, menelusuri, dan merasakan apa yang ada di sumur keramat pengantin Telaga Bestari. Ini lihat pemirsa, sumur kita udah terlihat, ada sumur di sebelah sana juga ada sumur, ada tempat musolanya. Nah, musola ini mungkin untuk beribadah, bertirakat. Sumur ini untuk mandi atau susuci atau bersuci, karena kita setiap mau bertirakat atau ibadah menghadap kepada para aulia ataupun para syuhada dan sholihin, kita harus bersih. Ya, baik pemirsa, mari kita ikuti ke dalam. Sebelumnya mohon izin kepada pengurus setempat keramat sumur pengantin Telaga Bestari. Yuk pemirsa, kita ikuti ke dalam. Baik pemirsa, nah ini ada musola, walaupun bentuknya sederhana tapi kelihatannya bersih dan suci, ya, rapi. Nah, ini terima kasih kepada pengurus keramat di sini. Mudah-mudahan amal baiknya dan amal solehnya dibalas oleh Allah dan selalu diberikan sehat walafiat dan lancar rezekinya. Ini musolanya. Ini perkirakan ini untuk ibadah, untuk riyado setelah kita mandi di sumur, dan untuk menghadap memohon doa kepada Allah di tempat keramat, tempat mustajab ini, yaitu keramat sumur pengantin. Kita lihat ke sumurnya. Ini sumurnya. Ini sumurnya ada dua. Ini sumur pertama, airnya sangat jernih. Mungkin agak dingin nih, ya, agak dingin, bisa menyegarkan. Mudah-mudahan kita secara alamiahnya bermanfaat bagi kesehatan dan tubuh kita. Secara spiritualnya atau religinya ada maunat atau karomah dari keajaiban alam, karena Allah juga memberikan keajaiban kepada alam. Alam itu adalah suatu ayat Allah yang diberikan oleh Allah kepada alam itu, salah satu kelebihan ataupun keajaiban untuk membuktikan bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sumurnya yang pertama. Pemirsa boleh dilihat airnya cukup bening, ya, cukup bening, agak ke hijau-hijauan, ya, kebiruan. Ini ada pohon akar-akarnya. Ini secara alamiah serapan airnya bersih. Baik, kita ke sumur satu lagi pemirsa. Assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rizalul Ghaib, assalamualaikum ya Khadamul Ghaib, assalamualaikum ya Malikatul Ghaib. Baik pemirsa, ini sumur yang kedua. Ini auranya saya rasakan sangat kencang, ya, aura positif, bukan aura negatif. Mungkin ada salah satu dulu sumur ini adalah petilasan ataupun tempat
mandinya, bebersihnya para alim ulama, para syuhada, para solihin, para ratu, para raja yang mungkin beribadah kepada Allah. Lihat pohonnya sangat tinggi ya, dan mata airnya juga, sumurnya sangat jernih juga pemirsa ya. Ini nah, sekitarnya itu ada tempat untuk ini pemirsa, tempat untuk berduduk ya, untuk duduk pemirsa. Ini pohonnya mungkin udah cukup tua ya, udah cukup tua, sangat tinggi. Aura positifnya ini secara alamiah sangat tinggi ya, dirasakannya. Saya merasakan ya pemirsa. Jadi kita bukan untuk penampakan, tapi kita akan rasakan aura positifnya. Karena kalau aura positif itu di tangan kanan, kalau negatif itu tangan kiri ya. Baik, saya mohon izin kepada para rijalul goib, para khodamul goib yang ada di sini. Saya mohon izin untuk menelusuri tentang keberadaan dan pengetahuan tentang keramat sumur pengantin ini. Coba kita lihat ke sebelah sana pemirsa. Ini ada tempat mungkin untuk singgah ya, untuk singgah beberapa saat untuk istirahat setelah kita mandi, riado, kita istirahat di sini. Bisa sambil ngerokok atau ngopi atau mengheningkan cipta supaya mendapatkan inspirasi atau petunjuk dan hidayah. Baik, kita lihat sini, ini udah dipagar pemirsa. Assalamualaikum ya rijalul goib. Baik pemirsa, ini ada yang unik ya secara alamiah. Inilah mungkin disebut kelebihan ataupun kelebihan alam, mukjizat alam yang diberikan oleh Allah sebagai tanda-tanda kekuasaannya, yaitu adanya pohon yang besar, ini pohon kecil ya, pohon kecil, sehingga ini bertemu. Kalau istilah kawin, ini batangnya ya, batangnya ini bisa jadi pohon lagi dengan bumi. Jadi kawin antara pohon yang gede dengan pohon yang kecil ini ada yangnya, kawin atau mentunas. Inilah mungkin secara masyarakat ini disebutnya sebagai sumur pengantin atau sumur keramat pengantin. Itu kita secara alamiah ya pemirsa, secara alamiah dan secara mitos dan mistis yang berkembang opini masyarakat. Baik, sebelum kita mencoba memohon dan meminta petunjuk kepada Allah, apa misterinya di sumur keramat pengantin ini, kita kembali ke sumur yuk pemirsa, untuk kita mandi, bersuci, merasakan yang namanya alamiah air sumur keramat pengantin yang berada di tengah-tengah perumahan Telaga Bestari di Desa Cibadak, Kampung Kawidaran. Baik pemirsa, tadi kita sudah sedikit eksplor ke beberapa wilayah sekitar sini ya, masih di area keramat sumur pengantin. Ini kita mendekati sumurnya. Saya coba untuk mandi, bersuci dan merasakan keaslian secara alami rasa daripada sumur keramat pengantin ini. Yuk kita masuk pemirsa, mari. Bentar pemirsa, ini ada sebuah ini nih. Di sini terlihat APBDes ya, anggaran pembangunan desa DDS ya, tahun 2017. Berarti ini pemerintah Desa Cibadak, kegiatan SAB. Luar biasa pemirsa. Alhamdulillah ada aparat pemerintah yang masih peduli dengan situs-situs ataupun keramat peninggalan leluhur. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa memimpin warganya ke arah adil, makmur, aman, sentosa, sejahtera. Terima kasih Kepala Desa. Mohon izin untuk mandi ya.
kami dari tim Tapak Tilas Leluhur mohon izin untuk mandi merasakan kealamiannya air keramat sumur penganten. Oke pemirsa, saya akan mulai mandi merasakan keaslian dan aura yang berada di keramat sumur penganten ini. Mohon pemirsa sabar untuk menunggu, saya mau mandi nih untuk merasakan keaslian alamiahnya, mujizat alam dan karomanya sumur penganten. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi Tapak Tilas Leluhur. Mohon doanya pemirsa, yuk. Baik pemirsa, saya barusan tadi sudah mandi, ya bersuci, dituhril badan, menyucikan badan kita karena kita mau menghadap dan beriado di tempat keramat sumur penganten ini. Subhanallah, rasa airnya sangat enak di badan, segar walaupun di malam hari, dingin enggak, panas pun enggak. Jadi secara perasaan saya, menurut alamiahnya sangat baik juga untuk kesehatan. Ini udah jam 12 malam. Mari pemirsa, kita lanjut dengan coba kita sholat dan kita riado, memohon petunjuk kepada Allah untuk mengungkap misteri dan mistis sekitar keramat sumur penganten Telaga Bestari ini. Mari pemirsa kita ikuti. Baik pemirsa, ini ada kotak amal. Setiap keramat pasti ada kotak amal. Tujuannya adalah untuk kepada pengunjung ataupun siapapun yang mau bertirakat ataupun mandi, mengambil karomah dan barokah di sumur keramat penganten ini, dipersilakan untuk memberikan infak dan sodako yang tujuannya adalah untuk pemeliharaan dan kelestarian sumur keramat penganten di Telaga Bestari ini. Adapun besar kecilnya tergantung keikhlasan kita. Baik pemirsa, saya ada sedikit milik rezeki. Kita masukin. Oke pemirsa, lanjut kita sholat ya. Kita sholat hadiah
sholat gaib. Jangan lupa pula yaitu sholat wajib, sholat isya dulu, kemudian sholat gaib, sholat hajat. Kita mohon petunjuk kepada Allah untuk bisa mengungkap misteri yang ada di keramat sumur pengantin. Tunggu pemirsa ya, saya lagi sholat, saya lagi hadiah, saya tirakat untuk memohon petunjuk kepada Allah tentang cerita mistis ataupun sesuatu yang ada di sekitar area keramat sumur pengantin. Oke pemirsa, mohon sabar, saya mau coba lihat dulu. Baik pemirsa, alhamdulillah saya sudah selesai sholat fardu isya, sholat hadat, sholat istikharah untuk mencoba mendapatkan petunjuk tentang misteri keberadaan sumur pengantin di Telaga Besar ini. Mudah-mudahan ada kebenarannya. Kalau yang benar datangnya dari Allah, yang kurang benar mungkin dari penelusuran saya itu sendiri. Sebelum saya menjelaskan hasil daripada penelusuran saya secara sholat tadi, sholat riyadoh dan sholat hadat, kemudian sholat istikharah, kita lihat-lihat dulu area sini untuk membuktikan keyakinan saya terhadap petunjuk yang diberikan oleh Allah walaupun hanya beberapa saat. Mari pemirsa kita lihat-lihat. Oke, pemirsa kita lihat. Ini ke sini ada pintu keluar juga. Auranya mulai terasa karena ini udah mendekati area luar di keramat ya. Situ kita lihat pemirsa tuh ada tempat kamar mandi kecil. Ya, barangkali pemirsa setelah riado ataupun berwudu, batal wudu ataupun pengen buang hajat ya, itu ada WC-nya. Terima kasih kepada pengurus yang sudah memfasilitasi keramat sumur pengantin ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat auranya sangat tinggi. Ini pohon-pohonnya sangat besar ya. Mungkin usianya di atas 20 tahun sampai 50 tahun ke atas ini. Baik, ternyata kita lihat area wilayah luar. Nah, ini ada yang unik pemirsa. Ini ada yang unik. Uniknya pohonnya itu adalah doyong seperti ini ya, merunduk. Jadi walaupun tinggi dia tidak ke atas tapi semakin merunduk. Nah, merunduk terus ke sini. Baik pemirsa, ini unik juga. Ini pohon ke atas ya kan, doyong begini. Nah, ini menyatu. Ini auranya sangat tinggi pemirsa ya. Mohon maaf ini ternyata astagfirullahaladzim.
pemirsa, ini membuktikan bahwa keajaiban alam ya. Ini bentuknya kayak, mohon maaf pemirsa, seperti badan ular ya pemirsa. Tinggi nih. Auranya sangat kencang juga. Nanti saya akan jelaskan hasil penelusurannya, kita lihat dulu explore. Mudah-mudahan tidak terdapat ini, hanya merasakan saya ini. Hanya merasakan sangat tinggi ini. Kalau secara kita lihat sepintas seperti ular besar ya. Dan ini kawin ini. Ini batangnya pemirsa, batangnya ke sini ke tanah jadi, dan itu ke sana jadi juga ke pohon. Subhanallah ya, mujizat alam menandakan akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, kita akan jalan-jalan ke sana. Kita lihat-lihat area di luar keramat. Suasananya, auranya sangat tinggi, tapi alhamdulillah tidak ada aura negatif. Mudah-mudahan, mohon izin yang punya alam semesta, ini pohonnya sangat tua, banyak rantingnya ya, banyak rantingnya. Dan ranting dengan ranting ataupun dahan dengan dahan itu menyatu ya, kawin itu menyatu, ini menyatu, semuanya menyatu, jadi dua menjadi satu. Inilah yang disebut yang namanya pengantin atau kawin. Artinya kawin itu siang dengan malam harus disamakan, berarti siang kita tidak tidur, malam pun tidak tidur. Itulah yang namanya kekuasaan ayat kursi ya. Kalau di maknanya itu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini dibuktikan sama alam. Subhanallah, sangat tinggi auranya ternyata. Baik, lihat ini pemirsa, ini juga kawin lah. Ini terang, dikasih penerangan sama pengurus ya, biar tidak ada orang rasa takut. Padahal kita nggak bisa takut ya, karena tujuannya baik ya, meminjam tempat yang bersejarah dan berkaromah untuk memohon dan munajat kepada Allah sebagai pelajaran perjuangan para leluhur kita ya. Baik, kita cari yang tempat lain. Ini pemirsa sangat tinggi ini auranya. Yuk pemirsa. Baik pemirsa, ini ada jalan komblok ya. Pemirsa, ini jalan komblok, akses ke sana ke kampung Cibadak ya, kampung Cibadak, karena kampung ini perbatasan dengan perumahan. Ini jalur Cibadak, ini ditembus dengan keramat ini ya. Di sini pintunya ada, di sana pintu ada. Tapi saya merasakan pemirsa ini ada aura yang sangat tinggi nih. Di sana diarah ke jalan itu pohon besar. Coba kita lihat pemirsa, mudah-mudahan ada penampakan. Tapi niatnya kita bukan lihat penampakan ya, hanya merasakan. Mudah-mudahan nanti terjadi penampakan, biarin aja. Yuk kita ikuti pemirsa. Baik pemirsa, auranya sangat tinggi sampai saya merinding pemirsa. Ini lihat pohon bambu. Pohon bambu ini sangat apa ya? Sangat besar. Besar dalam arti bukannya kayak bukan pohon bambu. Ini kayak suatu tempat di mana tempat berkumpulnya ya makhluk-makhluk seperti itu pemirsa ya, makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Ya mohon izin, silakan aja kalau mau yang menampakkan, nggak apa-apa kalau tidak malu. Baik pemirsa, ini ya, ini area ini jalan komblok. Baik pemirsa, ini masih hutan
Ya, baik pemirsa, ini masih gelap hutan ya. Ini menuju kepada perjalanan kampung ya, jalan komplek kampung. Kalau siang ini kayaknya digunakan, tapi kalau malam gak ada yang berani lewat ini kayaknya ke sini pemirsa. Karena gelap pemirsa, banyak pohon besarnya. Mudah-mudahan saya coba menelusuri sampai ke sana. Apakah ada yang mengganggu ataupun tidak yang dengan makhluk-makhluk gaib. Yuk pemirsa. Baik pemirsa, ini ada pohon besar, pohon asem atau ya pohon asem bukan, kayak pohon beringin, sangat besar. Pantas saja ya pemirsa, para pemirsa pantas saja ini nggak ada yang berani lewat sini kalau malam ini. Pohonnya sangat tinggi, besar, gelap ya. Apa mungkin karena apa? Saya mohon izin yang di sini mau lewat ya. Lihat pemirsa, ini sangat tinggi, besar, kencang auranya. Ya alhamdulillah auranya aura positif, tidak ada aura negatif ya. Yuk kita ke sana sampai tembus ke perkampungan pemirsa. Pemirsa, ini ada pohon sangat besar, mungkin umurnya udah tua. Ini pohon seperti pohon beringin dan merindang ke jalan. Ini auranya sangat kencang pemirsa. Pantesan warga sini nggak berani lewat sini. Ya, sangat tinggi auranya pemirsa. Aduh, sampai merinding. Ya, ini jalannya jalan komplek pemirsa, tapi ini ada pohon. Ya, ini jalannya cukup rapi. Kita ke sana pemirsa terus. Baik pemirsa, ini juga banyak pohon gede-gede juga ini yang umurnya ratusan tahun. Ya, tapi saya tidak melihat ada pemakaman umum. Tapi biasanya pohon-pohon begede sebesar ini, yang besar ini, yang tua ini, biasanya ada banyak dihuni oleh makhluk-makhluk yang kasat mata. Tapi alhamdulillah tidak ada penampakan, hanya saya merasakan sangat kencang, tapi auranya positif ini. Mudah-mudahan tidak ada yang negatif ya pemirsa. Kita ikuti terus pemirsa, mari. Baik pemirsa, kita lanjut. Ini kayaknya auranya sangat kencang. Saya melihat ada beberapa pemakaman di sini. Coba kita lihat, kita dekati. Oh, baik pemirsa, ternyata ada salah satu makam ya pemirsa ya. Ada salah satu makam. Kita coba mendekati. Cuman ini karena banyak ini ya, banyak ilalang-ilalang, takut ada binatang yang di tanah ya. Mari coba kita dekati lewat ini jalan ini. Al-Fatihah. Baik pemirsa, ternyata kenapa auranya sangat tinggi dan tidak ada aura negatif.
ternyata ini adalah pemakaman. Ini auranya sangat positif. Berarti mudah-mudahan ahli kubur yang di sini itu mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dan diberikan nikmat kubur. Mungkin saya mencoba menelusuri bahwa apakah ahli-ahli kubur ini adalah salah satu beberapa pejuang dan atau ada kasepuhan yang dimakamkan di sini. Coba kita lihat ya beberapa ini. Mari pemirsa. Assalamualaikum. Baik pemirsa, ini ada beberapa makam ya. Makam itu ada kurung batangnya ditaruh di sana. Entah kenapa ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Oke, baik pemirsa, kita kembali ke sumur pengantin, sumur keramat. Yuk. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallah bimulaikun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke pemirsa, kita kembali ke sumur keramat. Baik pemirsa, auranya sangat tinggi, tapi alhamdulillah sudah reda. Saya sudah mencoba memberikan salam pada para ahli kubur, para syuhada, para rasulin yang ada di sini. Mudah-mudahan mereka diterima oleh Allah di sisinya dan diberikan nikmat kubur. Yuk kita kembali. Masih jauh sumur keramat pengantinnya pemirsa. Baik pemirsa, kita udah sampai kembali di sumur keramat pengantin Telaga Bestari ini. Ya, nanti akan saya jelaskan hasil penelusuran secara fakta nyata, secara alamiah dan secara mistisnya. Saya sudah ada beberapa hidayah dan petunjuk atau pengetahuan yang dapat saya gali dari beriadoh dan melihat sekitar area. Nanti kita akan jelaskan di tempat peristirahatan. Mari pemirsa, kita ke tempat peristirahatan dulu. Baik pemirsa, tadi kita sudah menelusuri ke sebelah
timur dari area keramat sumur pengantin ini. Ternyata di sana ada pemakaman. Nah, pemakaman itu di situ auranya sangat tinggi dan itu aura positif, tidak ada aura negatif. Biasanya aura positif itu adalah ada salah satu tapak tilas atau makam kasepuhan daripada aulia. Nah, untuk lebih jelasnya pemirsa, saya nanti akan menjelaskan hasil penelusuran berikut kesimpulan di tempat musola ini. Tapi sebelumnya saya mau ambil air wudhu dulu di sumur pengantin yang sebelahnya. Tadi yang di sini sudah saya mandi. Setelah saya ke sana menelusuri ke sebelah sana ada pemakaman kasepuhan. Dari sana saya untuk ambil wudhu ke sini, nanti baru kita menjelaskan di musola. Mari pemirsa, kita ambil air wudhu. Baik pemirsa, kita selesai dulu, kita ke musola untuk menjelaskan hasil kesimpulan. Yuk pemirsa. Baik pemirsa tercinta, tapak tilas leluhur, alhamdulillah sedikit demi sedikit kita telah menelusuri area keramat sumur pengantin yang berada di Desa Cibadak, Kampung Kawidaran, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Mohon maaf sebelumnya kepada para pengurus makam, para warga setempat, para kasepuhan setempat, para aparatur pemerintahan setempat, karena tim tapak tilas pada malam ini tidak menemukan narasumber dan tidak menemukan pengurus yang berada di makam keramat ini, maka kami tim tapak tilas leluhur menelusuri dengan cara memohon petunjuk dan hidayah kepada Allah tentang apa yang ada misteri di sekitar keramat sumur pengantin ini. Sebelumnya saya ulangi, mohon maaf apabila ada perkataan saya atau pendapat saya yang tidak sependapat, yang kurang baik, mohon dimaklum, mohon dimaafkan karena kita hanya berbagi pengetahuan. Baik pemirsa, dari hasil penelusuran tim tapak tilas leluhur, sumur
keramat pengantin yang berada di area perumahan Telaga Bestari ini, tepatnya di Kampung Kawidaran, Desa Cibadak, ini adalah secara kasat mata itu adanya kerajaan gaib. Kerajaan gaib mana di sini adalah kerajaan bangsa jin, bangsa siluman. Di antara bangsa jin dan bangsa siluman itu ada para aulia. Kalau orang sini atau warga masyarakat terdahulu itu menyebutnya sebagai kasepuhan atau yang dinamakan buyut. Nah, kenapa disebut sumur keramat pengantin? Karena saya melihat secara alamiah ada beberapa pohon-pohon yang tumbuh di sini ini yang usianya cukup tua, entah berapa tahun, entah 50 tahun ke atas, itu dahan yang satu dengan yang lainnya itu menyatu, ya kan, menyatu, kawin, sehingga menimbulkan pohon baru dan saling menompang, bahkan ranting-rantingnya pun bersatu. Nah, ini menunjukkan secara alamiah bahwa adanya penyatuan atau penyatuan antara alam nyata dengan alam gaib, atau kawin antara bangsa manusia dengan bangsa jin atau bangsa ratu. Mohon maaf kepada kesepuhan yang di sini, yang namanya bangsa ratu itu adalah bangsa gaib dan bangsa manusia itu adalah para aulia, ya, para syekh. Kalau orang terdahulu menyebutnya kibuyut. Nah, terjadilah komunikasi, terjadilah suatu pergaulan ataupun persatuan yang namanya satu makhluk hidup, satu makhluk Allah, antara yang nyata manusia dengan para jin ataupun siluman, sehingga harus ada salah satu disiplin ilmu, keyakinan, ketauhidan yang tinggi, kemiripatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya melihat sosok-sosok ratu dan raja dan sosok para satu orang wali atau kasepuhan. Nah, ini kalau saya lihat itu zaman dari kostum para ratu itu zaman kerajaan Pandawa. Nah, kerajaan Pandawa 5 atau pada masa Brahma. Sementara dari manusianya itu adalah kostumnya itu seperti syekh, ya kan, syekh, tapi dia bukan syekh dari Arab. Ternyata berdasarkan penelusuran saya bahwa di sumur keramat ini tempat penyatuan antara alam gaib dengan alam nyata, yaitu menyatukan, ya, dalam arti menyatukannya itu adalah tujuan positif. Kenapa tujuannya positif itu? Karena para wali ini bertugas menyiarkan agama yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada waktu itu adalah berasal dari ajaran Nabi Ibrahim, yaitu ajaran tauhid liillah kalimatillah. Nah, setelah pada zaman Nabi Ibrahim di sana di Saudi Arabia itu adalah zamannya abad 5 sampai 6 Masehi, sebelum Kangjeng Rasul Nabi Muhammad SAW, ada ajaran tauhid. Di sini pun di jajaran tanah Hindia Belanda itu ada yang namanya ajaran Adam, ajaran Isa, ajaran Ibrahim, yang menyatakan tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Pada waktu itu belum ada syariat yang namanya sholat, syariat Nabi Muhammad. Nah, setelah itu, karena pada waktu itu adanya zaman abad 5-6 Masehi itu masih antara makhluk gaib dengan manusia itu masih bisa saling berhubungan, belum ditutup yang namanya pembatas, belum ada hijab. Sehingga apa? Ketika salah satu tokoh penyebar agama ataupun apa dengan keyakinannya, dengan keilmuannya, dengan kemarifatannya kepada Allah, mereka itu menyebarkan ajaran tauhid kepada bangsa jin, bangsa siluman. Nah, disinilah beberapa penyiaran agama Islam itu kepada makhluk-makhluk gaib.
Sehingga yang bangsa ratu di sini sosoknya sebagai ratu dari kerajaan Pandawa, dari kerajaan, bukan kerajaan nyatanya ya, tapi kerajaan gaibnya. Kalau istilah itu dari kayangan, dari bangsa siluman, ditaklukkan oleh Syekh ini, dia akhirnya masuk Islam dan menjadi salah satu pengikut atau penganut agama Islam. Karena bangsa jin juga ada yang beragama Islam, ya, bangsa siluman juga ada yang beragama Islam. Siapa yang mengislamkannya? Adalah manusia terpilih, insan kamil, para nabi, yaitu pada zaman Nabi Ibrahim mau mengarah kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi di sumur keramat pengantin ini adalah suatu kerajaan gaib. Ada peristiwa seperti itu. Mohon maaf apabila penelusuran saya ini dari tim Tapak Tilas Leluhur ada perbedaan pendapat, ada perbedaan paham. Mohon maaf dan mohon maklum karena ini berdasarkan penelusuran daripada tim Tapak Tilas Leluhur. Alhamdulillah ternyata memberikan sebuah sosok. Jadi ada perempuan dari bangsa ratu, kemudian ada daripada perabunya atau rajanya di kalangan manusia, dan ada syekhnya yang menyebarkan agama Islam. Nah, syekh ini kemungkinan dia itu pada zaman Nabi Ibrahim, sehingga dinamakanlah kalau orang dahulu itu, masyarakat dahulu itu nyebutnya kasepuhan atau buyut pada kalangan masyarakat tatanan di wilayah sini. Konon kalau melihat seperti sejarah pada zaman Sayyidina Ali kembali, adanya siluman ular yang mewabah kepada kerajaan Romawi dan ditaklukkan oleh Sayyidina Ali atas izin Rasulullah, atas perintah Rasulullah, dengan turunnya ayat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, sehingga wabah itu terselesaikan. Masyarakat Romawi dan Raja Romawi berterima kasih kepada Rasulullah SAW dan Baginda Ali untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Dari imbalan daripada pertolongan Kangjeng Rasul dan Baginda Ali itu, menaklukkan siluman ular itu tidak diterima oleh Kangjeng Rasul, sehingga ditaruh pemberian upeti dari kerajaan Romawi itu ke Kulah Yaman. Makanya di Saudi Arabia ada sumur Jam-Jam dan ada Kulah Yaman. Makanya di sini menurut penelusuran tim Tapak Tilas Leluhur ada sumur 2. Yang sebelah sini sumur untuk kebaikan, dan yang sebelah sana pun untuk kebaikan juga, tapi masing-masing porsinya. Tetap kita tujuannya adalah kepada Allah, memohon kepada Allah dengan ikhlas, dengan tulus. Implementasinya dengan berhubungan baik dengan sesama manusia, sesama alam semesta ini, baik itu yang nyata maupun yang gaib. Karena Kangjeng Rasul diutus ke muka bumi ini menyebarkan agama Islam, itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam dan pengisi alam, baik alam nyata manusia dan pepohonan maupun alam gaib, yaitu bangsa jin dan bangsa siluman. Jadi bangsa jin dan bangsa siluman itu tidak negatif semuanya, baik yang negatif, baik yang positif, itu adalah penciptaan atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita hormati sebagai bukti kita mengakui tanda-tanda kebesaran ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, hanya itu yang malam ini disampaikan oleh tim Tapak Tilas Leluhur. Jangan lupa dukung selalu channel Tapak Tilas Leluhur dan doakan selalu
channel Tapak Tilas Leluhur dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Mudah-mudahan penelusuran keramat atau sumur keramat pengantin di Telaga Bestari ini ada manfaatnya, ada faedahnya, ada barokahnya untuk kita semua sebagai edukasi sejarah yang berkembang dan menjadi mistis dan misteri di kalangan masyarakat kita. Makanya kita jangan lupa akan sejarah. Sejarah ada fakta, ada kenyataan, ada juga yang tanpa fakta, tanpa kenyataan. Itulah yang disebut dengan hikayat. Dimana kita hikayat ngambilnya? Di penjelasan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Baik pemirsa, sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.